Hmm. Enggak, bentar. Baik, sudah bisa melihat layar saya? Sudah terlihat, Pak. Saya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita berbicara materi tambahan ya, berkaitan dengan NT, yaitu tentang concurrent engineering. Ya, jadi ini menjadi dasar untuk efisiensi produksi yang akan dilakukan ketika suatu saat Anda bekerja di pabrik ya, menjadi apakah itu supervisor produksi, apakah itu kepala bagian produksi, kepala divisi produksi, manajer, bahkan yang lebih tinggi. Atau Anda punya perusahaan sendiri, yang perusahaan itu akan kemudian Anda inginkan ya memilih sebuah metode untuk meningkatkan pendapatan ya, pendapatan untuk produksi Anda. Baik. Nah, dari sisi artinya bahwa concurrent engineering itu artinya metode untuk merancang dan mengembangkan produk. Nah, ini ada hubungannya dengan CNC nanti ya, di mana tahapan yang berbeda berjalan secara bersamaan bukan secara berurutan. Bersamaan bukan secara berurutan ini menjadi kunci ya. Nah, jadi kalau bersamaan itu eh, nih yang sebelah kanan ini A, B, C dilakukan seperti bersama-sama. Kalau berurutan tuh seperti yang sebelah kiri ini A, B, C artinya ketika manpower atau karyawan di B bagian B tidak masuk maka A ini akan terbengkalai atau stop dan C ini juga tidak mempunyai bahan untuk dikerjakan. Sedang yang ini ketika B tidak masuk maka A ini masih bisa terus ya. Artinya banyak land di situ, banyak land. Nah, jadi ini adalah proses ya, proses dari awal sampai ke penjualan. Nah, apa bedanya di sini? Yaitu tadi bedanya adalah jadi dari ketergantungan dari salah satu karyawan ya, itu kemudian bisa digantikan karena ada proses yang namanya proses koneksi ya, koneksi antara satu bagian ke bagian yang lain. Ini Anda bisa lihat dari tanda panah ini. Kalau yang ini dia hanya koneksinya hanya ke orang yang setelahnya. Nah, ini dirubah menjadi yang seperti ini. Nah, jadi apa itu concurrent engineering itu? Intinya adalah kolaborasi sesama tim yang ada di perusahaan. Zaman dulu misalkan antara customer, marketing sampai production tidak tidak terhubung secara langsung. Kalau di sini manajer produksi, marketing, riset, maintenance itu menjadi satu dan mereka mendiskusikan suatu masalah yang sama berkaitan dengan produk. Artinya menjadi sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama suatu permasalahan yang alami. Nah, dari sinilah yang kemudian concurrent engineering ini menjadi salah satu pilihan ya di perusahaan itu bahwa untuk memproduksi sebuah barang ya untuk melakukan inovasi dari sebuah barang itu perlu sebuah koordinasi secara bersama-sama ya. Dari engineering production, manufacturing, development, research and development, marketing,
bagian akuntan, kemudian mungkin pembelian ya, purchasing, itu mereka akan berkoordinasi rapat ya secara bersama, dan mereka tidak bisa satu dan lainnya. Kenapa ini penting? Ya karena apa? Karena ada perubahan di pasar. Perubahannya itu sangat cepat. Perubahan sangat cepat ini harus diketahui oleh semua bagian yang ada di perusahaan. Jadi bukan hanya bagian marketing saja. Nah, kenapa? Karena ada kebutuhan untuk perubahan kebijakan yang sangat cepat. Ya, misalkan nih, kalau dulu pengalaman saya di perusahaan, ketika trial sebuah rokok gitu ya, itu ternyata di pasar tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena ada sebuah produk baru, yang produk itu mau melakukan penetrasi ke pasar dan disukai. Sehingga dari pihak marketing mengatakan bahwa produk ini harus di stop karena kita akan rugi gitu ya. Nah, stop itu harus ada produk pengganti. Produk pengganti kenapa? Karena produk yang lama itu ada beberapa orang yang mengatakan rasanya tidak enak, berarti harus diganti. Itu after decision supaya tidak diproduksi lagi, ya. Harus produksi dengan brand yang baru. Nah, berikutnya adalah mengurangi repetisi dari tugas-tugas. Ya. Repetisi maksudnya adalah repetisi dari yang sama ya, sesuatu yang tadi ketika tidak ada perintah yang baru ya, maka kesalahan-kesalahan itu tetap akan diulang. Tidak diketahui hasilnya ketika sampai ke pasar sebuah produk itu. Nah, jadi hasil itu kalau memang apakah itu kekurangannya di mana, itu harus segera dibicarakan. Faster respon ya. Jadi harus direspon secara cepat ketika sebuah produk itu tidak laku. Karena cepatnya ini langsung kemudian mengganti produk atau mengganti rasa di produk, tentunya akan reduce cost. Jadi pembiayaan yang berkaitan dengan produk yang tidak laku itu bisa di stop ya, sehingga operasinya akan lebih efisien ya, operasi dari pabrik atau mesin lebih efisien. Karena apa? Kalau sudah tidak laku ya sudah, tidak usah diteruskan, ada produk baru. Kemarin itu ada gudang garam Signature itu, dan satunya adalah gudang garam Nusantara ya. Kemudian yang tetap Nusantara, kalau yang Signature itu akhirnya beberapa di stop ya, karena kata orang tidak enak dan kalah dengan saingan. Nah, strukturnya bagaimana concurrent engineering itu? Yang pertama adalah inovasi dari produk engineering. Ya, jadi itu tadi, kalau tidak ada yang laku ya Anda harus berinovasi. Apa itu? Apa rasanya, bentuknya, kira-kira brandnya itu pengennya siapa, sehingga dia tertarik konsumen itu untuk membeli. Ya, seperti kita tahu ya, Panca itu begitu kalah dengan expander maka langsung memproduksi yang baru ya, yang produknya atau besarnya hampir sama dengan expander. Itu ya salah satunya. Team of designer under the guidance of the project coordinator. Jadi orang yang mendesain, jadi kalau di rokok itu ya orang yang kemudian mendesain dari baik dari rokoknya, penampakannya maupun rasanya, ya itu under guidance project coordinator, jadi kepala proyeknya. Supaya apa? Jadi kepala proyek ini nanti kan dapat masukan dari bagian marketing ya, pasar ya, kira-kira kekurangan dari produknya apa. Nah, sehingga desainer itu sudah sangat tahu, sudah merencanakan, misalkan ada produk yang tidak laku, maka segera kemudian buatlah produk yang baru yang kira-kira pasar itu yang dia suka. Tentu dari sini ada informasi, dan nah ini komputer teknologi ini yang mensupport dari ini tadi. Nah, inilah yang kemudian komputer teknologi yang supporting ini, salah satunya adalah CNC ya, kalau produknya itu berupa logam ya.
logam yang dibuat dengan CNC. Fase dari computerized solution dari problem dalam mendesain sebuah produk. Nih. Nah, jadi nanti ke depannya, kalau yang ini yang dulu-dulu ya, yang kekurangan dari apa itu, yang dulu itu tidak bisa komputer itu dipakai untuk menggambar secara detail karena tidak kuat ya, RAM-nya tidak kuat, penyimpanannya juga nggak kuat. Ya. Maka di future nanti yang sekarang sudah jalan itu ada AI, Artificial Intelligence, VR, Virtual Reality. Jadi sebuah barang kemudian di-scan dan sudah jadi ukuran dari gambar. Gitu ya. Bahkan sudah ada 3D printing ya, yang kemudian bisa membuat benda sama seperti hasil benda yang sudah di-scan. Nah, ini fasenya ya, mulai dari prehistorik, historik, current, sama yang future phase. Ini yang sekarang sudah mulai. Toolnya apa? Toolnya itu adalah program-program ya. FD Quality Function Deployment, DFA Design for Assembly, DFM Design for Manufacturing. Nah ini yang salah satunya adalah CNC ya, DFA, DFM, DFA Design for Environment. Apa saja yang mempengaruhi dari sebuah produk, FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Kalau ada cacat maka kemudian dianalisa dengan cara FMEA. Nah, yang pertama adalah Design for Manufacturability. Definisinya apa? Adalah sebuah cara, metode didesain untuk kemudian memudahkan manufaktur ya, dan mengumpulkan dari bagian-bagian yang akan membentuk sebuah produk. Ini adalah sebuah program komputer. Tujuannya apa? Untuk mendesain produk yang lebih mudah, lebih murah, ya sehingga nilai produk itu akan lebih bisa dijangkau oleh masyarakat sehingga diinginkan lebih laris ya. Apa yang harus dipikirkan? Yang pertama adalah daya, karena tujuannya memang untuk laba ya. Metode dari produksi yang memungkinkan bisa diproduksi, waktu yang dibutuhkan untuk produksi, dan adanya material. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan. Ini juga ada dasar menjadi pemilihan bahan ya, jadi pemilbah, mata kuliah pemilihan bahan. Nah, berikutnya adalah logistik ya, design for logistik. Apa itu strategi yang mana melibatkan produk desain untuk mengurangi cost di logistik penyimpanan. Jadi benda yang sudah barang yang sudah diproduksi itu tidak lama-lama di barang di gudang ya, langsung bisa dikirimkan. Nah, jadi mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi biaya kerusakan pada saat penyimpanan. Sehingga ini meningkatkan customer service level. Jadi customer itu mendapatkan barang yang baru, benar-benar baru diproduksi, bukan barang yang disimpan. Ada 3 komponen: economic packaging and transportation, concurrent engineering, standardization. Berarti kita berada di concurrent engineering. Jadi caranya supaya sebuah produk itu adalah produk yang update ya, update dari sebuah masukan pasar atau marketing. Economic transportation and storage. Jadi ini penyimpanan, transportasi itu adalah cara untuk membawa barangnya yang ekonomis, jadi yang murah. Maka harus didesain ya supaya apa? Ya packingnya bisa compact, kecil sehingga gampang disimpan. Maka dari sini packaging dari produk ini bisa dikonsolidasikan pada cross docking point dari beberapa bagian yang ada sehingga efisien ya utilization-nya dari gudangnya. Jadi pemindahannya ya gampang, terus kemudian cara mengeluarkan first in first out, jadi tidak ada yang sampai kadaluarsa. Ini ada softwarenya ya untuk storage ini. Concurrent atau parallel processing
itu tujuannya seperti tadi adalah meminimalisasi lead time. Jadi waktu di mana pekerja itu tidak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi semuanya bisa jalan. Kalau yang tradisional, kalau satu kamar mandi misalkan, berarti satunya berhenti. Kalau ini tidak, karena prosesnya adalah paralel. Ini berjalan, sini tetap berjalan, sini tetap berjalan. Ini build frame, install part, dan painting. Ada 3 bagian yang jalan sendiri-sendiri, tidak menjadi bagian yang berurutan ya, tetapi ini menjadi paralel. Nah, jadi paint tidak ada ketergantungan antara bagian satu dan bagian yang lain. Maka kalau bisa cepat ya, Avanza ini bisa 10 menit sekali keluar satu Avanza baru. Innova baru. Kalau Avanza itu biasa 6 menit ya, 6 menit itu keluar Avanza baru. Ini kata teman saya yang kerja di Toyota. Saking cepatnya dan saking banyaknya station yang ada di sana. Berikutnya adalah standarisasi ya, dengan menggunakan part atau spare part yang umum meskipun produknya berbeda-beda. Jadi kalau Anda tahu ya, misalkan Mitsubishi ya, Pajero sama L300 itu beberapa partnya kira-kira 30% partnya itu sama ya. Baik dari Avanza maupun Camry 30% partnya sama. Sehingga apa? Sehingga seperti tadi, jadi satu line itu bisa memproduksi banyak produk karena partnya atau spare partnya itu sama ya, meskipun mereknya berbeda. Misalkan Samsung seri A, seri 3 ya, seri 3 macam-macam, tapi selama seri 3 sama. Nah, itu. Mungkin bedanya hanya RAM-nya atau penyimpanannya, tapi yang lainnya sama. Sama juga dengan mobil ya, mobil. Jadi apakah mobil yang mahal itu yang pasti berbeda? Ya ada yang berbeda, ada yang enggak. Biasanya yang berbeda hanya interiornya saja supaya kelihatan bagus ya. Kalau yang bagian mesinnya rata-rata sama, misalkan cc-nya sama. Kemudian benefit ya, benefit dari concurrent engineering. Jadi manfaatnya adalah ketika ada inovasi, maka kompetitifnya akan lebih kompetitif ya di pasar, meskipun produknya berganti-ganti ya, otomatis lebih kompetitif. Faster time to market, lebih cepat waktunya sampai ke pasar ya, karena mengurangi waktu penyimpanan. Enhance quality, quality harus berubah. Nah, dimaksud quality di sini adalah kualitas sesuai dengan permintaan pasar ya. Kualitasnya seperti apa? Nah, karena ada duduk bersama antara bagian produksi, perencanaan, dan bagian marketing. Produktivitasnya meningkat ya karena kalau laku ya, produk laku, produk baru itu otomatis produksinya harusnya meningkat ya karena banyak permintaan. Increase desainnya semakin lebih cepat ya, lebih cepat karena dari produk lama dimodifikasi, diinovasi menjadi produk baru. Minimal penampilannya ya, seperti kalau Anda lihat di mobil-mobil itu kadang chassisnya tetap sama, ukuran bannya juga sama, yang mesinnya juga sama, yang beda hanya bodinya. Tetapi di sini ada yang namanya challenge ya, ada tantangan untuk menerapkan ini. Yang pertama adalah support dari top management. Apa top management? Ya, karena ini berkaitan dengan biaya. Biaya membuat line satu line dengan biaya membuat 3 line, 4 line atau berbeda. Kedua adalah dedikasi ya, dedikasi dari orang-orang yang mau untuk diskusi. Tidak semua orang itu mau untuk diskusi ya. Bagian produksi misalkan dengan bagian pasar, marketing, bagian research and development, bagian manajemen, bagian marketing, maintenance, itu harus ya berdedikasi tinggi untuk kemudian kemajuan dari pabrik. Careful planning
ya, perencanaan yang berhati-hati. Nah, kenapa berhati-hati ya? Karena harus menunggu dari data pasar dulu. Pasarnya pengennya bagaimana? Tidak sekedar untuk merencanakan atau menggambar ya. New product life scale should fit in the existing product program life scale in the company. Jadi produk yang baru ini ya, karena didapatkan dari rapat dari semua bagian dari perusahaan, maka dia mencakup beberapa hal ya, yang intinya adalah kebutuhan pasar itu benar-benar masuk ke perencanaan pembuatan produk yang baru. Karena penjualan itu biasanya dia punya decline ya, introduction, growth, maturity, and decline. Nah, pas decline, sebelum decline sini ya, itu sudah direncanakan produk yang baru ganti produk yang akan decline ini. Baik, jadi itu ini ada beberapa latihan untuk persiapan di OKS nanti ya. Baik, ada pertanyaan, silahkan. Baik Pak, izin bertanya. Mana Mas? Uh, Berarti concurrent engineering ini secara garis besar juga mempertimbangkan aspek dari market design sama sampai produksi itu juga dipertimbangkan dan saling berpengaruh, Pak. Ya, jadi ini adalah salah satu metode ya untuk apa istilahnya membuat apa itu intinya membuat produksi itu semakin laku gitu. Jadi mulai dari pembelian, market, sampai produksi, sampai inovasi itu connect terus gitu, tidak terlepas. Jadi jangan sampai kemudian berita tentang ketidaklakuan sebuah produk itu bagian produksi nggak tahu dia masih tetap produksi. Kan kalau udah nggak laku nggak usah diproduksi. Nah, itu yang tahu kan bagian marketing dari bagian penjualan. Dan ada bagian yang research and development yang tugasnya adalah survei pasar. Yang survei pasar itu mendapatkan data tentang kenapa produk ini nggak laku. Mungkin dia akan menyuruh orang apa, memakai produk dan kemudian meminta tentang bagaimana masukannya tentang produk tersebut. Nah, itu harus segera sampai ke bagian engineering ya, untuk kemudian mendesain produk yang baru. Jadi tidak sampai produk itu tidak laku dan diproduksi dengan banyak. Intinya di situ sebenarnya. Nah, SCNC Untuk mana? izin tanya lagi, Pak. Hmm, Untuk apa ya, membuat inovasi produk baru tersebut itu berarti mesinnya itu harus kita bikin baru atau hanya mengubah sedikit beberapa persen aja untuk membuat part yang baru itu. bisa semuanya, bisa. Gantung perubahan dari pasar itu seberapa besar ya. Dulu waktu saya kerja itu inovasinya adalah katanya dari pasar itu ketika ada survei rokok gudang garam Natur dan gudang garam Nusantara itu ketika di rokok itu dia berat. Ini yang rokok yang tahu ya, karena saya juga nggak ngerokok. Jadi ketika dihisap itu terlalu berat. Maka kemudian inovasinya adalah gudang garam itu membeli laser. Jadi laser yang khusus untuk ditembakkan ke filter, filternya rokok gitu ya. Kalau ini misalkan ini rokok, bagian awalnya ini filter, filternya ini dibuat lubang-lubang dari laser itu. Dan kecil-kecil lubangnya ya, karena nggak mungkin lubangi dengan jarum gitu, nggak mungkin. Pasti harus pakai laser karena kecepatan tinggi dan harus tembus. Gitu ya.
Nah, tidak merusak filter. Jadi ditembak oleh laser. Dan itu kemudian bisa menambah pori-pori dari filter itu, sehingga ketika orang merokok itu lebih ringan, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu yang kemudian menjadi salah satu inovasi. Waktu itu saya pernah untuk menjadi bagian dari inovasi pemasangan laser itu di mesin. Tuh. Jadi itu. Ada lagi silakan. Besok jam berapa kira-kira mau asistensi?